Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya dalam mata kuliah Teori Sastra. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Dari namanya aja sudah ketebak ekologi sastra. Ekologi yang berarti lingkungan. Nah, kira-kira ekologi sastra itu apa ya? Yuk kita simak pembahasannya. Teori ekologi sastra. Ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Pada hakikatnya, sebuah karya sastra tidak terlepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, para ahli juga mendefinisikan ekologi sastra. Salah satunya oleh ahli Endaswara pada tahun 2016. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Menurut para ahli Widianti pada tahun 2017, teori ekologi sastra dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Nah, yang pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Yang kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola dan perbedaan karakteristik wilayah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia hanya boleh menikmati keindahan alam dan ekosistemnya, tidak untuk mengeksploitasinya. Manusia perlu mempunyai beberapa sikap untuk menjaga lingkungan alam. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, sikap tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, sikap solidaritas terhadap alam. Yang keempat, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Dan yang terakhir, sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Lalu yang kedua adalah ekologi budaya, ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk hidup sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Lingkungan sangat memengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat, menurut mitos ataupun kepercayaan. Untuk teman-teman lebih mudah memahami materi ekologi sastra, mari kita simak dengan novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Ampat. Yang pertama adalah ekologi alam. Berikut ini terdapat kutipan yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam pada kegiatan untuk menjaga ekosistem lingkungan pada kutipan yang disampaikan oleh Karang.
Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Pada halaman 91 di novel, jika terumbu karang rusak akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi Advent dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Yang kedua adalah ekologi budaya yang terdapat pada halaman 31. Pada kutipan berikut ini terdapat informasi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada masyarakat Papua. Panggil saja Pace Jonas. Oh iya, Pace Jonas, terima kasih, hehe. Pace itu panggilan bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemanakah? Nah, itu dia penjelasan selengkapnya mengenai teori ekologi sastra. Lalu kita menganalisis dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman lebih mudah dan memahami apa itu teori ekologi sastra. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu teori feminisme sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.